Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di minggu yang ketiga di bulan Mei 2020, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada umat yang mendengarkan, kiranya mari kita mempersiapkan diri, siapkan hati kita untuk menikmati ibadah dan melakukan ibadah ini, karena ibadah yang kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita berdoa. Hanya oleh anugerah dan kasih setia daripada Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini, Engkau Allah yang baik, Allah yang tak pernah tertidur, Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami, Allah yang memelihara kami, Allah yang menuntun hidup kami sehingga sampai saat ini. Dan kami bersyukur saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah daripada Tuhan, pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memelihara dan memberkati ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Kiranya nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita akan masuk di dalam ibadah kita dan kita akan menyanyikan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 300, Naungan Jiwaku.
kita akan mengakui pengakuan iman Kemah Injil. Aku percaya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kepada pengilhaman kitab suci secara lisan sebagaimana yang diberikan pada mulanya, kepada pendamaian oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita, kepada keselamatan yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya, dan hukuman kekal bagi semua orang yang menolak Dia. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Pengudus, Penyembuh, dan Raja yang akan datang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 140. Yesus beri tebusan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan belajar kebenaran firman. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang menuntun hidup kami, yang memelihara dan menjaga kami, dan juga memberikan perubahan-perubahan dalam hidup kami.
dan kami terus bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Berkati jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Bila kami sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur saat ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Namun pada pagi hari ini saya akan membacakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat yang ke-13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat yang ke-15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa kita sudah membaca beberapa ayat dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15, dan pembahasan kita hari ini di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini berbicara tentang keselamatan. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, tetaplah kerjakan keselamatan. Dan cukup menarik bahwa berbicara tentang keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Allah. Keselamatan adalah pemberian Allah. Keselamatan itu yang kita miliki diberikan oleh Allah melalui anugerahnya, melalui Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat pembacaan ini, bahwa keselamatan, berbicara tentang keselamatan dalam bahasa Yunani berarti soteria, dan juga di dalam bahasa Inggris atau salvation. Dan kita melihat keselamatan, ada dua keselamatan yang dibutuhkan oleh manusia. Bahwa keselamatan yang pertama adalah manusia ingin supaya diselamatkan. Diselamatkan dari mara bahaya, diselamatkan dari celaka, diselamatkan dari segala tindakan-tindakan buruk, kecelakaan, maut, bahkan penderitaan sekalipun. Tetapi yang kedua, bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah keselamatan bukan saja di dunia ini secara jasmani dalam perlindungan Tuhan, tetapi hidup kekal, hidup yang dianugerahkan kepada kita. Dan hidup yang dianugerahkan kepada kita ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, cukup menarik bahwa keselamatan adalah sebuah doktrin yang sangat penting, bahwa banyak perbedaan pendapat, banyak tafsiran, banyak perbedaan-perbedaan dalam teologi, tapi kita bersyukur kita berpusat hanya kepada Alkitab, bahwa keselamatan hanya dari Tuhan Yesus. Kalau di luar dari Tuhan Yesus, bukan keselamatan. Dr. Albert Benjamin Simpson dalam buku Injil 4 Berganda di halaman 8, 9, dan 10 mengatakan beberapa arti dari keselamatan itu. Yang pertama, keselamatan melepaskan kita, orang-orang berdosa, dari hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Terus kedua, kita diselamatkan dari murka Allah. Yang ketiga, karena telah diselamatkan, kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat atau kutuk Taurat itu. Bagian keempat, keselamatan melepaskan kita dari gangguan terhadap hati nurani kita. Kita dibebaskan dari gangguan-gangguan tuduhan-tuduhan
Yang kelima, keselamatan melepaskan kita dari hati yang jahat. Pikiran, perasaan, terutama hati kita yang jahat dilepaskan karena keselamatan Yesus yang Yesus berikan bagi kita. Yang keenam, keselamatan melepaskan kita dari ketakutan akan maut. Jadi keselamatan ini memberikan kita keberanian, tidak ada roh ketakutan. Yang ketujuh, keselamatan melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan kerajaan iblis. Yang kedelapan, keselamatan melepaskan kita dari kematian yang kekal. Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan hidup itu melepaskan kita dari kematian kekal atau kematian yang kedua. Kita bersyukur bahwa semua karena kasih karunia Tuhan, kebaikan dan pimpinan Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini kita dapat mempelajari ini, bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus memiliki tanggung jawab bagaimana kita hidup di dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kalau kita melihat dalam pembacaan ini, bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita melihat di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, sangat menarik bahwa di ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini cukup menarik bahwa Rasul Paulus berkata kepada jemaat bahwa keselamatan yang saudara dan saya miliki, keselamatan yang dimiliki oleh jemaat Tuhan, bahwa tidak dipengaruhi oleh seorang hamba Tuhan, seorang penginjil yaitu Rasul Paulus. Ketika tidak ada Rasul Paulus atau ada dan tidak ada, tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan penghormatan kepada Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, bahwa keselamatan yang dikerjakan, dan kita harus memiliki pengertian bahwa kita mengerjakan keselamatan bukan kita berbuat baik, kita melakukan segala tindakan moral dan kehidupan perilaku kita baik supaya kita diselamatkan, dan juga kita memberikan bantuan, memberikan pemberian-pemberian kepada kita untuk melakukan amal kita supaya kita diselamatkan. Tetapi karena Kristuslah yang menyelamatkan kita, Kristuslah yang menebus dosa kita, Kristuslah yang membawa kita kepada terang yang ajaib. Kalau kita melihat ini bahwa kerjakan keselamatan berarti kita diselamatkan oleh Dia. Kita dibawa kepada keselamatan yang kita miliki. Kita lakukan itu melalui setiap perbuatan kita, melalui setiap pelayanan kita, melalui setiap pekerjaan kita. Kita lakukan dengan takut dan juga gentar. Kita lakukan itu berbicara tentang penghormatan kita kepada Tuhan, penghargaan kita kepada Kristus, penghormatan kita kepada Sang Pencipta di dalam nama Yesus Kristus. Bahwa kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Yang pertama, senantiasa taat kepada firman Tuhan. Senantiasa taat kepada firman Tuhan. Tidak ada kekuatan lain, hanya taat kepada firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa senantiasa berbicara selalu dan tidak putus-putus, terus taat kepada Tuhan. Apapun situasinya, Rasul Paulus berkata, waktu aku masih hadir atau tidak hadir, tapi kamu tetap melakukan itu dengan setia pada firman Tuhan. Kalau kita melihat pembacaan-pembacaan ini, bahwa Rasul Paulus mengatakan, di dalam situasi-situasi sulit apapun, tetaplah di dalam keselamatan. Lakukanlah dengan baik. Lakukanlah dengan apa? Di dalam ayat yang ke-13 dan juga 14. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus kita memperolehnya ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ketika kita menerima Dia, itu bukan usaha kita. Seperti dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua.
Itu bukan usaha kita, tapi itu adalah pemberian Allah kepada setiap manusia melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa keselamatan yang kita miliki, kita senantiasa taat pada firman Tuhan, maka kita melakukan pelayanan, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan saat ini, apapun kita gumuli saat ini, kita lakukan itu dengan setia. Baik dalam keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, atau di tengah-tengah pekerjaan pelayanan gereja, atau di tengah-tengah masyarakat, di mana tugas dan tanggung jawab kita bekerja. Kita lakukan itu dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Lakukanlah itu dengan baik. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, cukup menarik bahwa kita lakukan itu dengan penghormatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukan itu karena kita tahu kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan dari murka Allah. Oleh sebab itu pergunakan, kita lakukan pelayanan pekerjaan kita itu sebagai kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bukan kita yang mengerjakan supaya kita memperoleh keselamatan, tapi Kristus telah menebus kita, menyelamatkan kita. Oleh sebab itu keselamatan yang kita miliki ini kita pergunakan sebaik mungkin. Maka Kristus akan memberkati hidup kita karena kita berpegang hanya pada firman Tuhan, bukan di luar dari firman Tuhan. Firman Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di luar daripada itu bukan firman Tuhan, tapi firman manusia. Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya firmanlah yang mengubah hati kita, firmanlah yang memberikan kekuatan kepada kita, firmanlah yang memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kita, dan firmanlah yang memberikan kekuatan baru, firmanlah yang memberikan semangat, firmanlah yang memberikan perubahan dalam hidup kita, firmanlah yang juga menguatkan kita ketika kita dalam masalah apapun. Kita diselamatkan oleh Dia, datang kepada terang yang ajaib. Mari kita pergunakan keselamatan itu dengan baik, melakukan segala pekerjaan dan pelayanan kita dengan penuh tanggung jawab, karena kita percaya apapun yang kita lakukan seperti pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita hidup di dalam Dia, pasti Tuhan akan menolong kita di tengah-tengah situasi apapun. Kita tetap mempergunakan keselamatan yang dianugerahkan bagi kita dengan baik. Bagian yang kedua, kita akan melihat bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama, kita senantiasa taat atau mentaati firman Tuhan. Yang kedua, kita senantiasa melakukan itu di dalam kehidupan kita. Melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, apapun yang mempengaruhi kehidupan kita, kita tetap percaya, tetap melakukan firman Tuhan. Situasi kehidupan tidak menentu, tetap kita melakukan firman Tuhan. Semakin ditekan, semakin merambat kehidupan kita semakin teguh, kuat dan memberitakan kabar keselamatan. Bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Yang kedua, senantiasa melakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap melakukan itu. Di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berbangga pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Di bagian kedua dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18 berbicara kita senantiasa taat melakukan itu, melakukan firman Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ini ayat ini berbicara lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dan juga kita harus menjadi teladan dan contoh yang baik di tengah-tengah angkatan di era milenial. Bahwa kita menjadi contoh angkatan-angkatan yang bengkok hatinya, bahwa manusia lebih mencintai dirinya sendiri, manusia mencintai uang, mencintai segala harta, benda lebih daripada Tuhan. Karena eranya di abad yang ke-21 ini, kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup di dalamnya.
Marilah kita menjadi teladan, menjadi berkat dan menjadi contoh yang baik di tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat ini. Maka di tengah-tengah era sekarang ini, bahwa ada ajaran sesat yang muncul, ada pertikaian antara satu dengan yang lain, antara masalah pemahaman teologi satu dengan yang lain. Tapi kita bersyukur kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jadilah teladan, jadilah contoh yang baik seperti bintang-bintang. Bahwa kata Rasul Paulus di dalam pembacaan ini, seperti bintang-bintang di dunia. Kita akan bercahaya kalau kita berpegang pada hanya Alkitab saja sebagai kekuatan kita, sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita. Bahwa keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, kita tidak percuma untuk melakukan itu. Karena kita memperolehnya di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukan hanya kita menjadi teladan, dan juga kita menjadi pemberita Injil sambil berpegang pada firman Tuhan. Kita memberitakan Injil kepada orang yang lemah, orang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang dalam kelemahan, dan juga orang yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan dan bahkan tidak menemukan jawabannya. Banyak orang membutuhkan keselamatan. Mereka ingin selamat, tapi siapa yang memberitakan? Bapak, Ibu, dan saya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya memberitakan itu, tugas kita adalah memberitakan, bukan membuat orang percaya. Kita memberitakan ketika Roh Kudus bekerja, maka Tuhan akan menggerakkan hatinya dan Tuhan akan membawa dia kepada keselamatan itu tersendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Dr. Stephen Tong mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Iman, Penderitaan, dan Hak Asasi Manusia di halaman 74, di situ dikatakan Tuhan memberikan penderitaan agar kita bangun dari tidur kita. Tugas pertama penderitaan adalah membuat kita sadar bahwa kita ada di sini dan apa tujuan kita ada di sini. Dari penjelasan ini bagaimana penderitaan itu membawa kita supaya kita lebih kokoh, lebih kuat, lebih teguh, dan juga lebih kepada penyadaran diri. Kita sadar bahwa kita hanya manusia lemah, kita manusia terbatas, kita manusia yang tidak mampu, kita manusia yang hanya memiliki akal dan pengetahuan yang terbatas. Tapi kuasa Tuhanlah yang lebih berkuasa dari semua alam raya ini. Kita bersyukur bahwa ada penderitaan supaya kita tahu, kita menyadari diri kita. Apakah kita masih setia melayani Dia? Apakah kita setia masih mengikuti Yesus? Apakah kita setia masih memberitakan Injil? Apakah kita masih memuji Tuhan atau memuji diri? Kita tahu bahwa semua karena kemurahan. Kita ada karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita sadar tujuan kita dipanggil oleh Tuhan. Tujuan dan rencana Allah yang mulia supaya kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Bersekutu dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa di dalam bagian kedua ini Kristus sudah menebus dosa kita. Dan oleh sebab itu marilah kita melakukan, bukan hanya kita memberitakan Injil saja, tetapi kita tetap berkomitmen dalam Dia, dan juga kita tetap setia sampai pada kedatangan Kristus kedua kali. Dan oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, marilah kita bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena keselamatan kita sudah peroleh, kita sudah miliki, dan kita hidupi di dalamnya. Dan oleh sebab itu kita pergunakan kesempatan dan waktu ini dengan baik, dan kita tidak boleh lalai. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, marilah kita terus berada dalam kasih karunia itu, sehingga kita terus melayani Tuhan dengan baik. Kita percaya ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua yang terjadi di dalam dunia ini. Kita bersyukur bahwa marilah kita datang kepada Tuhan. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita pergunakan waktu dengan baik. Keselamatan yang Tuhan berikan, mari kita kerjakan itu di dalam tanggung jawab kita melayani, mengasihi, mencintai sesama, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bersyukur bahwa semua karena rahmat Tuhan. Kita percaya kita adalah orang yang terbatas. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kami, supaya kami mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kami. Pemberitaan firman, bila menjadi kekuatan, menjadi keberanian, menjadi hikmat pimpinan Tuhan, sehingga kami tetap percaya karena kasih karunia Tuhan terus menuntun kami, membawa kami kepada hidup dan kebenaran firman. Haleluya, amin. Saat ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada kita, menuntun kita
dan memberikan jalan keluar kepada kita ketika di tengah-tengah situasi dan kehidupan yang sulit. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita terus taat dan melakukan firman itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan terus kita sampaikan, terdenung di dalam hati kita, pikiran kita, dan perbuatan-perbuatan kita. Kita sampai pada penghujung ibadah kita, dan saat ini kita akan menyanyikan pujian, nyanyian kemenangan iman nomor 286, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang baik, Allah sumber kekuatan kami, dan kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Melalui puji-pujian kami, melalui perenungan akan firman Tuhan, dan juga persembahan syukur kami, dan juga doa-doa kami. Kiranya kasih setia Tuhan terus memberkati kehidupan kami, menolong kami, sehingga kami terus menjadi berkat. Kami berdoa pada pagi hari berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Pemerintahan dari pusat sampai kepada daerah di lingkungan kami berada. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Allah terus nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, COVID-19 yang belum berakhir. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memimpin kami, menuntun kami melalui setiap persoalan dan penyakit yang sedang terjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong orang-orang yang ada di garda terdepan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan hikmat, dan dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong, Engkau memberikan dan memberkati bangsa ini. Dan kami berdoa Tuhan Presiden Pemerintahan Gubernur Bali dan juga pemerintahan kami yang ada di Kabupaten Bali diberkati oleh Tuhan.
Dan kami bersyukur hari ini kami akan memuji kebesaran Tuhan, karena Engkau Allah yang layak menerima segalanya. Dan kami berdoa Tuhan, berkati jemaat Tuhan tempat ini, berbagai persoalan permasalahan yang ada di dalam persekutuan gereja. Kami bersyukur semua karena tuntunan Tuhan. Kami dapat melalui setiap proses dan perencanaan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat melalui dengan baik. Kiranya Tuhan Engkau menolong, berkati keluarga lepas keluarga yang ada dalam jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong di tengah-tengah pekerjaan, di tengah tugas dan pelayanan, di tengah-tengah usaha. Kiranya Tuhan Engkau tolong, di tengah-tengah keluarga Tuhan Engkau memelihara dan menyertai. Dan terutama kami berdoa Tuhan, Tuhan teguhkan iman mereka, Tuhan kuatkan mereka di saat situasi dan masalah yang sulit datang silih berganti. Dan kami berdoa rumah tangga kiranya diberkati oleh Tuhan, anak-anak dalam pekerjaan kiranya Tuhan memberkati, setiap apapun dalam keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya kuasa Kristus terus menaungi kami ketika kami terus mengandalkan Dia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah sumber tabib itu. Engkaulah yang menyembuhkan, Engkaulah yang memberikan kekuatan. Dan kami berdoa Tuhan yang malah masalah, kiranya Tuhan berikan jalan keluar, berikan hikmat kebijaksanaan dapat melalui semua itu dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, kami percaya Kristuslah kekuatan kami ketika ada masalah dan persoalan datang dan menghantui kehidupan kami. Iblis memakai itu, orang-orang di sekitar memakai itu, tapi kami tetap percaya hanya Kristuslah kekuatan dan sandaran kami. Dan kami berdoa hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan menuntun umat-Mu yang saat ini dimanapun berada, kiranya Tuhan tolong. Yang ada di kabupaten ini, ada di luar kabupaten ini, dan juga bahkan di luar kota, diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap pendidikan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Engkau Allah yang baik. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus memberkati persekutuan gereja kami, Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di pusat wilayah dan daerah. Dan juga kami berdoa untuk Gereja Kemah Injil yang ada di Klub, kiranya diberkati oleh hamba Tuhan, badan pengurus jemaat, dan kami yang ada di sini Tuhan. Kiranya diberkati oleh Allah. Dan kami bersyukur, biarlah firman yang kami dengar, firman yang menuntun hidup kami, dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan, pertolongan dari Yesus Kristus terus menuntun kehidupan kami sebagai umat kepunyaan. Kiranya anugerah daripada Tuhan, pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus, dan kami percaya Allah akan datang pada kali yang kedua melalui Yesus Kristus, akan menuntun, memelihara dan menjaga kehidupan kami, dan membawa kami kepada hidup kekal yang disediakan. Kiranya anugerah daripada Tuhan, pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus akan menuntun, memelihara kehidupan kami mulai sampai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.